Ini sih sebuah kebanggaan ya, harusnya ya. Indonesia memiliki putra bangsa yang memang punya prestasi di kancah internasional. Nah, harusnya dengan momen seperti ini lebih banyak juga dari khususnya produk-produk yang ada di Indonesia, mungkin BUMN bisa mensupport dari tim Bima Sakti supaya bisa terus mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Amin, amin. Gitu. Karena memang ya terbukti dari sesi kualifikasinya. Halo semua, kembali lagi di channel KDRT. Nah, sekarang kita ada di sesi roll bar, ngobrol bareng. Kali ini kita bersama Adit lagi setelah kemarin kita banyak-banyak bincang tentang mobil balapnya dari Bima Sakti Racing Team ya. Oke, nah sekarang hari ini kita mau lebih ngobrolin tentang racing timnya dan kejuaraan apa aja yang pernah diikuti oleh Bima Sakti Racing Team. Nah, bro, gimana bro kemarin eventnya di IMS? Seru banget, eventnya seru banget. Kita nggak nyangka juga dapat atensi yang cukup luar biasa dari audiensnya IMS. Dapat perhatian yang cukup lumayan juga. Dan terutama dari video kemarin, Mas. Wah, itu salah satu mungkin publikasi terbesar kita selama ini sih. Ya, emang apa namanya, sesuai janji KDRT, memang kita akan mensupport full dari sisi sosial media supaya memang dari tim bisa keangkat secara publikasinya gitu. Paling kita bisa mensupport di situ sekarang supaya juga banyak sponsor yang bisa melirik ke tim lagi supaya nanti bisa tersupport lah untuk kebutuhan balapnya. Nah, kemarin kegiatan balap itu kan lo cerita ya, di sana itu juga sekalian pelatihan untuk teman-teman untuk menghadapi event yang sebenarnya. Nah, itu kemarin gimana tuh bro ceritanya bro? Oke, jadi gini Mas, Formula Student itu kan umumnya dilaksanakan di negara 4 musim ya Mas? Iya. Dan namanya negara 4 musim, kalau ada event outdoor biasanya bikin kan di musim panas, summer. Nah, kita tahu sendiri lah di Eropa, di Jepang, musim panas itu panasnya bisa sampai 38-40 derajat. Dan itu kan bukan dari segi mobil ya, ini kita ngomongin orang ya, itu kan naikin emosi lah, segala macam. Nah, jadi event kemarin itu sekalian ngetes lah dalam tanda kutip ya teman-teman di tim, gimana mereka menghadapi sebuah event di kondisi yang nggak ideal gitu. Dan kita kemarin kan dapat stand-nya yang outdoor juga kebetulan. Jadi itu lumayan ngetes banget dan apalagi bulan puasa gitu. Betul. Karena memang di sebuah tim balap yang sukses itu adalah merupakan hasil dari kerjasama teamwork. Ya kan? Yang berarti lo kemarin juga berusaha untuk ngetes ke teman-teman dalam situasi cuaca yang terik. Mereka masih bisa tetap kerjasama apa enggak? Begitu kali kurang lebih ya? Termasuk ngetes diri gue sendiri Mas. Karena sebagai, kalau di Formula Student kita nyebutnya kapten tim ya. Sebagai kapten tim itu kan, gue mesti bisa motivasi anak-anak gue mesti bisa ngelit lah. Nah, dengan kondisi panas seperti itu, misalnya terjadi sebuah kerusakan di mobil, atau terjadi sebuah kesalahan dari manusianya, gue bisa nggak sih menghadapi itu sebagai seorang pemimpin tuh gue nggak nyalahin teman-teman gue, tapi gue lebih yang nge-support dan ngebantu mereka menyelesaikan masalah. Betul, setuju sih, keren. Karena memang gue juga berdasarkan pengalaman gue juga di tim balap, ketika kita lagi ada masalah juga memang kita harus kepala dingin, berusaha untuk mencari solusinya. Karena masalahnya sebenarnya kita udah temuin. Benar. Kalau cuma kita sebatas ngebahas masalahnya aja, solusi kita nggak akan temuin. Sedangkan namanya balapan rentan waktunya itu singkat gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa nyelesain masalah secepat mungkin secara bersama-sama. Nah, kejuaraan yang dulu Bima Sakti pernah ikutin itu mulai dari tahun kita mulai turun di kejuaraan itu 2011 Mas. 2011? Ya. Kalau timnya sendiri berdiri 2010. Tepatnya tanggal 26 November. Cuma kita ikut kejuaraan pertama kali di 2011. 2011 ya. Nah, 2011 berarti kejuaraan pertamanya waktu itu di mana? Di Jepang. Oh, di Jepang ya? Kemarin kita obrolin ya. Nah, di Jepang tuh gimana bro? Cerita dong pengalaman di Jepang waktu itu. Lo tahu nggak? Yang pas pertama itu apa lo belum ada waktu itu? Belum ada Mas. Oh iya belum ada lu. SD. Kita skip aja. Berarti langsung pada saat event pertama yang lo ikutin gimana tuh? Jadi gini Mas, Bima Sakti itu kan kita sebenarnya berangkat event itu secara aturan internal tim ya. Itu mahasiswa tahun kedua di tim. Jadi tahun pertama itu kita sebagai tim support. Kita nyiapin mobil di Indonesia, kita nge-support data-data segala macam. Jadi kita ikut perlombaan, tapi kita standby-nya di markas. Nah, jadi kalau F1 nih, kita berbicara F1 ya. F1 juga kayak gitu.
tim yang ke lapangan itu misal katanya 300 orang. Terus ada 2.000 orang lain itu di markas. Nah, tim support itu seperti di F1 layaknya 2.000 orang ini. Gitu. Nah, kebetulan waktu event pertama gue sebagai anggota Bima Sakti di tahun 2019, gue tuh masih sebagai tim support. Jadi waktu itu gue masih di kampus. Cuma kalau berbicara pengalaman secara keseluruhan, memang lomba di Jepang ini berat karena juri itu ya kita tahu sendiri orang Jepang itu kan strict banget ya, disiplin banget. Jadi nol banget tuh yang namanya toleransi. Kalau kita ada kesalahan dari segi aturan, ya udah langsung disqualified, langsung nggak lolos scrut, udah mobil nggak boleh jalan. Gitu. Oh gitu ya? Ya. Seketat itu. Seketat itu. Iya. Basicnya gini mas. Dia dikategorikan kan, kesalahan itu dikategorikan yang fixable dan non fixable. Yang bisa diperbaikin di sana boleh diperbaikin. Kita dikasih kesempatan try kedua sampai try ketiga untuk scrut. Tapi kalau yang non fixable, misalnya udah kesalahan dari geometri sasis atau kesalahan dari pemilihan konstruksi kaki-kaki, nah itu udah kita nggak boleh ikut. Langsung ya? Langsung. Nah, terus itu pengecekannya langsung pada saat event? Ya. Bukan sebelum berangkat tuh kita ngasih report dulu data-data mobil kita seperti apa? Jadi gini mas, secara dokumen ya, yang harus kita tim siapin itu ada namanya design spec sheet. Jadi spek mobil tuh, dari semua divisi yang bekerja tuh spesifikasinya apa aja. Terus ada namanya cost report secara anggaran, seperti apa, sama design report. Design report tuh pertanggungjawaban kita ngedesain mobil seperti ini, itu dasarnya apa? Nah, dari spec sheet, dari 3 dokumen tadi, itu juri akan ngasih feedback. Secara dokumen, lu udah lulus atau belum? Kalau dokumennya belum lulus, ya kita nggak boleh berangkat ke Jepang. Kita nggak dapat izin dari sananya untuk ikut event. Kalau kita nggak ada izin untuk ikut event, berarti kita nggak bisa dapat visa. Iya. Artinya kita nggak bisa berangkat gitu. Iya. Nah, setelah secara dokumen itu lulus, kan kita berangkat, mobil kita kirim. Sampai di sana ya di scrut itu akan dicek semua komponen mobil sesuai nggak dengan yang sudah lu laporkan di 3 dokumen tadi. Kalau ada yang nggak sesuai, kita boleh bawa dokumen pendukung. Namanya addendum, dokumen addendum. Jadi kita menyatakan bahwa perubahan ini terjadi setelah deadline dokumen yang 3 tadi. Itu diperbolehkan. Sampai hari H lomba kita masih boleh melakukan perubahan. Sampai H-1 lomba, H-1 lomba kita masih boleh melakukan perubahan. Tapi saat perubahan itu tidak sesuai dengan aturan, yaitu yang tadi gue ceritain, kita dikasih kesempatan untuk memperbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, ya udah disqualified. Menarik sih. Jadi memang mungkin buat teman-teman termasuk gua juga masih cukup awam mengenai proses bagaimana sih ini Formula Student nih, mulai dari riset di kampus ya kan jadi sebuah mobil balap sampai bisa berangkat ke negara yang dituju untuk mengikuti kompetisi. Nah, kurang lebih tadi prosesnya seperti itu. Jadi mulai dari untuk memenuhi registrasi tadi memenuhi dokumen-dokumen dulu ya, yang memang harus di-report ke sana. Dan ada kualifikasinya, Mas. Ada kualifikasi juga. Jadi kalau ini kita berbicara, sekalian kita bicara event ke depan ya. Bima Sakti kan tahun ini kami pengen coba merambah ke benua Eropa nih. Betul. Tahun ini kami akan lomba di Belanda. Nah, untuk lomba di Eropa sendiri, dan kalau Jepang nggak ada ya, cuma kalau yang Eropa nih ada kualifikasi. Jadi kalau Jepang itu kualifikasi hanya dari dokumen tadi. Kalau untuk yang di Eropa itu ada Austria, Jerman, Belanda, Spanyol, Hungaria, Inggris, itu ada namanya masa kualifikasi. Jadi kita dikasih soal, kayak soal-soal ujian di teknik mesin gitu, Mas. Gitu? Ya, jadi soal itu 50% hitung-hitungan, keteknikan, 50%-nya lagi itu pengetahuan kita terhadap aturan perlombaan. Sih. Iya, terus. Kurang lebih tergantung negara 50 sampai 100 soal. Nah, itu kita ngerjain soal itu, cepet-cepetan iya, banyak-banyakan bener juga iya. Nanti 50 tim teratas itu yang akan qualified untuk ikut di perlombaan. Dan itu satu kuis, nyebutnya kuis ya kita. Satu kali kuis itu mungkin pesertanya bisa sampai 2000 tim. 2000 tim? Ya, wah gila. 2000 tim. Terus buat ngejawab itu lo sebagai kapten yang mewakili apa tim? Tim. Jadi tim ya? Jadi kita dikasih
slot itu 3 account. Oke. Nah, akunnya ketua, akunnya kepala tim manajerial, dan akunnya kepala tim teknis. Nah, 3 akun ini bebas siapa yang megang. Kalau Bima Sakti, kita ngerjainnya itu rame-rame. Jadi soalnya kita pampang di proyektor tuh. Nah, anak-anak tuh kerja untuk nyari jawaban. Biar lebih cepat ya? Biar lebih cepat. Iya. Wah, gitu. Ini bener-bener memang lebih ke study sih ya? Study, benar. Gitu. Selain memang kompetisinya, tapi dari sisi keilmuannya juga memang ini diadu lah ya, di antar negara gitu kan. Jadi memang ini keren sih memang. Terus berarti nanti ini di Belanda kalian udah udah kualifikasinya itu kapan nih? Nah, untuk yang Belanda tuh kualifikasinya kalau gue nggak salah kalau nggak bulan Desember, bulan Januari. Oh, kemarin ya, udah? Udah. Kita udah qualified nih. Malah, in fact, kita tuh sebenarnya qualified di 4 negara, Mas. Wah, gokil. Jadi, kita tuh qualified di Belanda, di Hungaria, di Spanyol, sama di Austria. Wah, keren. Kita ikut kualifikasi tuh 5 negara. Tambahannya 1 yang kita nggak qualified tuh Jerman. Tapi Jerman ini kita masuk waiting list. Nah, kemarin dapat kabar Jerman tuh qualified juga, tapi karena kita udah terlanjur daftar Belanda, jadi kita nggak ikut nggak ikut Jerman. Oke. Ini sih sebuah kebanggaan ya, harusnya ya. Indonesia memiliki putra bangsa yang memang punya prestasi di kancah internasional. Nah, harusnya dengan momen seperti ini lebih banyak juga dari khususnya produk-produk yang ada di Indonesia. Mungkin BUMN bisa mensupport dari tim Bima Sakti supaya bisa terus mengibarkan bendera Indonesia di kancah internasional. Amin. Gitu. Karena memang ya terbukti dari sesi kualifikasinya pun bisa lolos ke 4 negara yang tadi 4 negara, bahkan yang Jerman ini harusnya bisa masuk juga, cuma memang karena keburu udah daftar di Belanda, akhirnya ya tersisihkan lah. Gitu, nggak bisa daftar gitu. Nah, Bro, berarti ini di tahun ini kejuaraannya itu selain Belanda ada apa aja? Jadi seluruh dunia, Mas. Itu kejuaraan tuh sebenarnya ada hampir mungkin di atas 20 ya, hampir 30 negara sebenarnya. Cuma di Formula Student sendiri itu sistemnya kita boleh ikut 1 atau lebih kejuaraan. Peringkat dunia itu dari rata-rata poin. Kumulatif ya? Rata-rata, Mas. Oh, rata-rata. Jadi rata-rata tahun ini kita dapat poin berapa? Kumulatif beberapa tahun ke belakang. Gitu. Jadi katakanlah gini, Bima Sakti ini sekarang kita peringkat 100 dunia kan? Tapi kan kita baru mulai dari 2011. Sedangkan peringkat 1 dunianya sekarang itu udah mulai balap dari tahun 80-an. Oh, jadi dari pertama itu diakumulasi sampai sekarang? Iya. Kayak gitu. Jadi memang pada akhirnya saat tim baru itu mau jadi benar-benar ranking 1 dunia, itu akan sangat sulit. Cuma kami ya udah cukup berbangga diri karena dengan kita masuk di peringkat 115 dunia itu kan udah top 10% dari keseluruhan peserta di dunia gitu. Keren sih, keren. Gue juga nggak nyangka, ternyata memang gue pikir itu untuk ranking worldwide-nya, ranking dunianya itu kayak balap F1 atau balap umumnya yang memang akumulasinya itu dari 1 tahun kejuaraan. Ternyata enggak ya? Nggak cuma 1 tahun, Mas. Nggak cuma 1 tahun ya? Gua jujur aja gue lupa persisnya itu berapa tahun. Memang enggak katakanlah dia udah balap 30 tahun terus 30 tahunnya itu diakumulasi semua tuh enggak, tapi dia lebih dari 1 tahun yang diakumulasi. Gitu. Nah, Bro, terus dari sisi pembalap sendiri nih, total di Bima Sakti dari awal kejuaraan ada berapa pembalap sampai sekarang? Sampai sekarang ya, dari tahun 2011 berarti ya. Satu generasi itu kita pembalap minimal 4, Mas. Ada 4 pembalap? Aturan lombanya memang minimal 4. Dari 11 generasi berarti mungkin sampai sekarang udah plus minus ya 25-an. 25-an ya? 25 orang. Nah, ini gue lebih spesifik ke lo nih, karena memang gue berhadapan sama lo langsung. Gue mau nanya nih, ketika pertama lo jadi pembalap, itu dipilih atau lo mendaftarkan diri? Jadi gini, Mas. Kita di Bima Sakti itu sistemnya kan oprek ya, kita open recruitment. Semua fakultas terserah lu, yang penting mahasiswa UGM itu boleh masuk. Termasuk kalaupun lu minat mahasiswa S2 pun sebenarnya boleh. Gitu? Sebenarnya boleh, cuma kita selama ini belum ada yang minat dari mahasiswa S2. Nah, gua dulu waktu mahasiswa baru, gua daftar itu ke tim engine. Jadi ini FYI aja ya.
sebenarnya Bima Sakti itu awalnya nggak nerima mahasiswa baru. Oke. Kita cuma nerima mahasiswa tahun kedua. Dengan harapan mahasiswa tahun kedua itu sudah punya ilmu dan skill yang cukup untuk masuk Bima Sakti. Kebetulan waktu itu di tahun pertama senior-senior dulu mempercayakan gue untuk masuk Bima Sakti di tahun pertama dengan syarat-syarat khusus. Yang akhirnya gue jadi satu-satunya maba yang masuk Bima Sakti. Oh gitu, keren. Jadi gue masuk waktu itu bareng sama senior-senior. Iya. Makanya kenapa saat ini orang di Bima Sakti yang pernah ikut lomba itu cuma gue doang. Karena senior-senior gue dulu yang pernah ikut lomba kan udah pada lulus. Iya, betul. Angkatan gue sekarang angkatan tahun terakhir. Jadi makanya kenapa tahun ini tuh kami harus banget ikut lomba ya karena biar ilmunya nggak putus di gua. Iya, ada regenerasi lah. Betul. Nah, bro, ketika waktu itu lo udah daftar menjadi pembalap nih, menjadi pembalap dari Bima Sakti ya. Lo ada basic nggak untuk menjadi seorang pembalap? Jadi gini mas, kegiatan malam minggunya anak Bima Sakti, karena kebanyakan dari kami nggak punya pacar, itu go-kart mas. Nah, kita main go-kart. Dari semua divisi kita ajak buat main go-kart. Nah, awalnya gue nggak tahu bahwa go-kart itu tuh maksudnya untuk nyari driver. Gue cuma seru-seruan aja kan. Kapan lagi nih gue bisa kebut-kebutan bisa ngalahin senior. Ternyata kegiatan go-kart rutin di Bima Sakti itu adalah caranya senior-senior untuk nge-scouting talent-talent buat jadi driver. Nah, akhirnya waktu itu gue ditunjuklah untuk jadi driver. Awalnya, jadi gini mas, stepnya ya di Bima Sakti buat driver, itu kita jadi test driver dulu. Kan mobil udah dirancang sama semua anggota nih, sama tim. Sama tim, udah dibangun sama kita semua. Terus kita sebagai driver baru, kita disuruh nyobain mobil, kita suruh kasih inputan ke senior. Nanti inputannya yang kita kasih itu diverifikasi oleh driver yang lebih senior. Misalnya gue tahun pertama driver, lu tahun kedua, gue suruh nyobain mobil, gue akan bilang, oh ini mobil understeer, ini mobil masih terlalu banyak rollnya, ini power band di RPM sekian powernya tuh nggak keluar. Nanti setelah itu lu yang akan nyoba. Nah, lu akan memverifikasi omongan gue itu sesuai dengan omongan lu atau enggak. Ini top sih cara mengkualifikasi untuk memilih pembalapnya. Jadi bukan tentang driving skill-nya aja untuk tahu waktu terbaik. Karena mungkin kalau di go-kart untuk bisa dapat waktu terbaik itu kan namanya, apalagi mungkin pada saat itu ngetes kan go-kart rental ya. Yang pasti kondisi mobilnya akan beda-beda. Ya kan? Namanya rental gitu kan, mesinnya mungkin ada yang boyo, ada yang kenceng, mungkin sasisnya udah ada yang bengkok, yang ini yang lempeng gitu kan. Pasti hasilnya akan beda-beda. Jadi akan susah mengukur dari kalau hanya sekedar driving skill. Nah, seperti yang kita bicara kemarin, pembalap yang benar-benar profesional adalah pembalap yang bisa memberi input ke engineer-nya tentang rasa dari sebuah mobilnya. Apakah tadi yang lo sebutin powernya kurang, handlingnya oversteering atau understeering ya kan, atau tractionnya kurang. Nah, ternyata itu yang dinilai sama senior untuk mengkualifikasi pembalap yang akan menjadi penerus gitu ya. Bener. Di Bima Sakti selanjutnya gitu. Itu keren sih cara mengkualifikasinya gitu. Dan itu karena kami universitas ya mas, mahasiswa kan, jadi kan jarang banget ketemu orang yang memang sejak awal tuh sudah seorang pembalap. Gitu. Betul. Akhirnya ya itu dinilai dari seberapa lu paham sama konsep otomotif secara keseluruhan gitu. Lu ngerti nggak sih sama mobil? Karena kan nggak selalu kita dapat pembalap itu anak teknis. Bisa jadi pembalapnya tuh anak tim sponsor. Gitu bisa? Bisa. Bisa jadi pembalapnya itu anak tim finance. Bisa macam-macam kasusnya gitu. Iya. Nah, terus gini bro, kalau go-kart itu kan lo tentu kan yang namanya gini, walaupun go-kart rental, kita main go-kart rental, tapi teknik balap itu dipakai, ya kan? Lo mesti tahu racing line, lo mesti tahu braking point, lo mesti tahu clipping point serta accelerating point-nya kapan gitu kan. Nah, lo untuk ngedapetin basic itu dari mana? Jadi kita di Bima Sakti punya simulator mas. Kita punya simulator, ya itu open lah, katakanlah gampangannya gini aja, lu lagi nggak ada kerjaan, silahkan pakai simulator. Malah di encourage untuk pakai itu simulator, supaya kita yang senior juga bisa ngelihat junior kita nih mana sih yang punya talent untuk itu gitu. Iya. Karena yang udah mas, kalau dia di simulator time-nya bagus, biasanya di go-kart time-nya juga bagus. Artinya waktu ketemu mobil Bima Sakti harusnya time-nya juga bagus gitu. Iya. Memang mungkin
ya kalau dari sisi simulator itu lebih ke kayak mau lihat nih driving skillnya sampai semana nih, ya kan? Cuma balik lagi, ketika di simulator kita tidak bisa merasakan mobilnya. Mobilnya itu adalah mobil yang diberikan oleh simulator serupa itu, gitu kan? Tapi kan tidak sama. Tapi tidak sama ketika diimplementasikan sama yang realnya. Makanya tadi pada saat kualifikasi dari sisi realnya, pada saat mencoba dari mobil atau go-kart yang real, itu kemampuan dari pembalap untuk mengidentifikasi si mobil itu makanya benar-benar digali sama si senior-senior untuk menjadi bahan acuan untuk supaya dipilih jadi pembalap ya. Dan itu Mas, in fact sebenarnya ya, itu nggak cuma buat driver doang. Beberapa kali kita ngelakuin itu kalau kita betul-betul bingung mau milih si A atau si B untuk divisi tertentu. Contoh, misalnya gue butuh anak tim kelistrikan untuk bikin wiring segala macam. Saat gue ngetes anak ini, gue akan iseng. Gue nyabut satu fuse kah, atau gue ganti salah satu relaynya pakai yang udah rusak atau apa gitu loh. Nah, di saat itu mereka kita kasih kesempatan masing-masing untuk mencari trouble-nya apa di mana gitu loh. Bukan soal siapa yang duluan dapat kerusakannya, tapi siapa yang punya logika berpikir paling benar. Gitu loh. Setuju. Jadi step by step dia bener nggak? Betul. Yang mesin nggak nyala. Sekarang mesin apa sih yang bikin nyala? Udara, api sama bensin. Ya kan? Bensin ada, bisa udah dicek. Udara pasti ada karena nggak tersumbat inteknya. Berarti apa dong? Kurang apinya. Nah, yang nyalain api ini apa? Busi nyambungnya kemana? Koil nyambungnya kemana? Nah, itu yang benar sih. Logika berpikir dalam menemukan trouble-nya ya, gitu kan. Karena memang untuk orang-orang yang awam kalau nggak tahu akhirnya ya pernah nggak denger orang gue bawa ke bengkel ini ya kan sebenarnya masalahnya kecil karena nggak tahu prosesnya bagaimana memperbaikinya akhirnya semuanya dibongkar karena nggak tahu prosesnya tadi gitu kan. Nah di sini memang ya kecerdasan berpikir juga memang dituntut ya di sini karena memang ini kan fakultas gitu kan tempat belajar intinya di situ. Dan sebenarnya gini Mas, lomba Formula Student itu kan orang nggak bilang itu lomba balap sebenarnya, bukan balapan, tapi lebih ke engineering competition. Yang di dalamnya performa mobil dari rancangan kita tuh dibuktikan dengan balap. Gitu. Betul. Jadi karena titik beratnya sebenarnya di engineeringnya, akhirnya ya engineer lah yang kita cari gitu loh. Cara berpikirnya yang kita cari. Nah, nih, gue mau nanya nih dari senior kalian. Ada nggak yang sudah di posisi apa sekarang dari sisi engineering? Kalau dari segi engineering ya Mas, kita ngomong senior yang udah lulus, itu ada yang udah bikin startup. Salah satu startup di bidang perikanan, namanya Banu kalau pernah dengar, dia tim di situ juga. Terus ada senior kita yang udah jadi engineer di beberapa perusahaan top migas. Kita sebut aja, boleh sebut merek ya? Ada Pertamina, ada Halliburton, ada Schlumberger. Itu perusahaan-perusahaan yang udah ada alumni Bima Saktinya. Termasuk salah satu alumni kita tuh udah jadi dirut Mas. Keren. Di Citylink, Mas Gisneo Pratala kalau pernah. Berarti mudah-mudahan Citylink bisa sponsorin nih. Amin. Amin. Nah, terus gini. Tadi kan yang lo sebutkan lebih ke engineering, lebih ke perusahaan-perusahaan yang bukan di bidang motorsport ya. Nah, kalau lo nih ke depannya, pengen larinya tetap ke motorsport atau ke perusahaan lain? Jadi kalau gue pribadi Mas, gue memang punya ketertarikan di dunia motorsport. Makanya kayak gue kemarin sempat ceritakan, gue tuh punya mimpi untuk S2 Motorsport Engineering. Cuma opsi lainnya Mas, gue tuh juga tertarik ke dunia penerbangan sebenarnya. Kemarin sempat proyekan juga di luar Bima Sakti. Bukan proyekan sih sebenarnya, lebih ke kayak gue belajar sama temen gue itu untuk merancang pesawat segala macam. Nah harapannya sih ke depannya kalau misalnya jalur motorsport ini nggak berhasil ya, jalur aviationnya ini berhasil. Memang harus ada option ya. Gitu, karena nggak bisa kita juga berharap di satu titik karena belum tentu kita jalannya juga di situ gitu kan. Jadi memang opsinya itu dipersiapkan semenjak dini nih gitu. Nah keren. Nah terus sekarang pembalap yang sekarang nih itu di angkatan berapa bro? Pembalap yang sekarang ada angkatan gue juga Mas. Ada? Tetap ada yang angkatan gue, ada yang angkatan, kan gue 18 ya. Ada yang 19, ada juga yang 20.
Nah itu mereka juga sama nih dari sisi kualifikasi menentukan mereka menjadi pembalap itu sama prosesnya seperti prosesnya tadi. Sama, cuma kalau jujur aja yang tahun ini prosesnya belum selesai. Oh belum selesai, ya, masih diproses tuh, inget tuh kalau nonton. Iya. Nah terus ya udah nih bro, kita ngomongin dunia motorsport, ya kan? Dunia motorsport ini adalah dunia memang yang membutuhkan sisi keuangan yang besar. Banget. Ya kan? Nah tentunya nih sebagai tim balap untuk mensupport kesuksesan sebuah tim balap itu tentu membutuhkan dana yang besar juga. Dana yang besar ini juga mungkin teman-teman berpikir besarnya apa sih di motorsport? Yang pasti besarnya di motorsport selain memang untuk operation ketika balap itu adalah proses R&D, ya kan? R&D ini benar-benar besar banget karena memang kita berulang kali mencoba dari mencoba sesuatu yang mungkin berhasil mungkin gagal dan itu selalu terulang. Ya kan? Dan itu membutuhkan cost yang besar. Nah, tentunya kan kalian ke depan pasti mengharapkan sebuah support yang bisa menyukseskan atau memang bisa mendorong supaya tim Bima Sakti ini juga bisa bukan masuk lagi 100 besar atau 10 besar, bahkan podium 3 besar mungkin di dunia. Amin. Gitu kan. Nah, harapan kalian tuh seperti apa? Jadi gini, Mas Ihsan ya, harapan kami di tim Bima Sakti sebenarnya jelas kami butuh banget support. Jelas kami butuh banget support dan kami berharap saat orang itu mensupport kami, itu dilihat adalah seberapa besar usaha yang udah kami tuangkan buat si Bima Sakti ini. Gitu loh. Karena kalau boleh cerita, mungkin kemarin sempat udah cerita dikit-dikit juga. Jadi kami itu kerja mengerjakan mobil ya, dari mulai ngerancang sampai jadi mobil itu proses sekitar 9 bulan. Terus 3 bulan sisanya itu kami test drive. Persiapan untuk perlombaan. Nah, di masa 9 bulan itu kami kerja itu dari jam 7 malam sampai selesai. Yang selesainya itu kadang-kadang pagi gitu loh. Kadang-kadang selesainya tuh bahkan gini. Udah sampai jam 7 pagi di bengkel, gue udah kuliah jam 8. Gue cabut duluan ya. Wah, gila. Langsung lanjut ke ruang kuliah, yang lain masih lanjut gitu loh. Gokil sih, totalitas. Ya, itu saking totalitasnya dan saking passionnya anak-anak di sini. Gitu. Jadi jangan cuma dilihat dari luarnya aja bahwa ini cuma tim balap, ini mesinnya belum jadi mobil listrik atau apa, tapi lihatlah dari effort yang udah dikeluarin teman-teman gitu loh. Dan yang kedua, kita juga mau bilang bahwa planning tahun depan itu kita mau masuk ke kategori hybrid, Mas. Jadi kalau misalnya secara funding itu cukup, tahun ini adalah mobil terakhir kami yang murni combustion, yang murni mesin bakar, dan tahun depan kami udah masuk ke kategori hybrid. Dan nggak cuma hybrid, tapi turbo hybrid, Mas. Oh gitu? Ya, keren dong, kayak F1 dong. Kayak F1, gitu. Dan secara research sudah kami jalanin, sekitar 70% researchnya udah jadi. Teaser sedikit, tahun depan selain turbo hybrid, kita juga akan pakai monokok karbon. Kita juga bakal ngembangin sistem DRS, kayak F1, drag reduction system. Wah, keren. Itu checklistnya udah ada di tim, dan setelah perlombaan ini kita akan langsung fokus ke sana. Gitu. Jadi anggaran tahun ini yang dipakai untuk lomba tahun ini, sisanya itu akan dipakai untuk memulai research di periode berikutnya. Wah, keren. Tuh, coba mungkin di luar sana ada produk-produk yang ingin mensupport supaya tim Bima Sakti lebih berkreasi, lebih baik lagi. Tolong nih, coba bisa kontak nanti ke Instagramnya apa ya? Bisa kontak ke Instagramnya Bima Sakti, @bimasaktiugm. Nanti biasanya sama adminnya akan langsung diarahkan untuk kontak nomor WA-nya si tim sponsor. Tapi di bio tuh ada link tree-nya juga, Mas. Oh, ada link tree ya, bisa diklik ya? Bisa diklik. Terus mungkin bisa juga langsung ke saya. Kalau nomor WA saya di 08111 928 289. Nah, nanti juga kita tulis di bawah nomor telepon serta Instagramnya supaya dari video ini ada sponsor yang memang melirik ingin mensupport dari tim Bima Sakti supaya lebih maju lagi. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin dari sponsor itu pengen tahu juga kira-kira kebutuhan kalian itu seperti apa sih, Bro? Jadi kebutuhan Mas, kita itu selain dana ya, tentu kita butuh support juga dari segi mungkin bisa mengcover akomodasi, atau mungkin bisa juga mengcover dari segi barang-barang yang kita perlu punya. Let's say seat belt, helm, terus driver suit. Itu kan komponen-komponen yang ada kadaluarsanya. Betul. Dan karena punya kami juga udah lama, kemungkinan tahun ini kami harus punya yang perbarui baru lagi, betul. Jadi bisa juga kalau mau support dalam bentuk barang-barang seperti itu. Nah tuh, open apapun yang bisa disupport untuk tim ini, silakan
teman-teman bisa kontak langsung. Dan mungkin cukup kali ya video kita kali ini. Nanti kita lihat, semoga bisa berangkat ke Belanda. Mudah-mudahan KDRT juga bisa mensupport, bisa ikut meliput ke sana nanti, gitu kan. Nah, buat kalian yang suka sama video kita, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga follow Instagram dari Bima Sakti, nanti kita lampirin di bawah, begitu juga Adit. Dan sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya.